Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini untuk pertemuan keempat yaitu melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang bab 5 dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, yang pertama, dengan turunnya wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal as-sabakun al-awalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harsyah, dan Ummu Aiman. Nah, selain yang saya sebut tadi, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Nah, sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah banyak, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Yasir atau Bapak Ammar, Shadiq bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Mad'un, dan banyak lagi nanti akan saya tuliskan di sebelah. Itu tadi sahabat pria yang sudah beriman kepada Allah. Dan juga ada sahabat wanita, para wanitanya yaitu Syafiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fadah binti Haris, dan banyak di sini juga nanti saya tuliskan di sebelah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94-95 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Nah, kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu lagi yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 214-216 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janah kalimanit tabaka minal mu'minin, yang artinya berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dari Quran surah ayat 214-215. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulailah berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi Muhammad itu seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Shafa. Nah, pada saat itu mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan tetapi salah seorang pamannya yaitu Abu Lahab bersikap sinis. Kenapa? Dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya yaitu Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Subhanallah. Nah, jadi kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul itu menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan ditegur agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW masuk ke agama Islam.
Dan Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu malah masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi. Nah, setelah kafir Quraisy gagal lagi melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwah." Jadi Nabi Muhammad itu tidak tertarik pada tawaran-tawaran tersebut, dan Nabi terus berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar yang surat berisi ini tadi. Ini ada 7 tulisan dari pemboikotan dalam selembar surat tersebut. Nah, mungkin itu tadi tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Dan jangan lupa belajar di rumah, belajar dengan rajin, belajar dengan semangat meskipun keadaan masih PSBB kayak gini, dan dijaga kesehatannya, jangan lupa makan dan semangat belajarnya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang salah dan mungkin bisa dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.